Halo semua, perkenalkan nama aku Rangga Artias dari 3PA14 dengan NPM 11521636. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai gangguan berhubungan dengan zat. Ada dua poin utama yang akan aku bahas. Yang pertama itu adalah jenis-jenis zat, yang kedua itu klasifikasi DSM-5. Jadi kali ini aku mengambil sumber dari DSM yang terakhir, yaitu yang kelima. Oke, kita akan membahas mengenai poin utama yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis zat. Di sini jenis-jenis zat terbagi menjadi 5. Yang pertama ada alkohol dari tembakau, kanabis dari tumbuhan marijuana atau hashish, opiates, stimulan, dan halusinogen. Kita akan membahas mengenai poin yang pertama terlebih dahulu, alkohol dari pohon tembakau. Ada beberapa poin dari penjelasan mengenai alkohol. Yang pertama ada polydrugs user, delirium treatment, medical emergency, high calorie, dan empty nutrition. Jadi pada poin mengenai alkohol ini dia mengandung banyak sekali kalori dan sangat sedikit sekali nutrisi. Dia juga merupakan salah satu polydrug user atau orang yang suka mabuk, ya kan, bisa memabukkan seseorang, dan juga treatmentnya mengenai medical emergency. Gitu. Poin yang kedua mengenai cannabis marijuana atau cannabis atau dari tumbuhan marijuana. Dalam nama ilmiahnya gitu, namanya itu cannabis sativa. Jadi tergolong ke dalam tumbuh-tumbuhan padi, ya kan, sativa dia. Dia itu caranya itu bisa dibakar, cara mengkonsumsinya ya bisa dikunyah, bisa diseduh, atau menjadi bumbu-bumbuan gitu. Jadi kan tumbuhannya ini bisa dibakar gitu, atau bukan dikunyah atau dikonsumsi langsung, diseduh dengan minuman, atau dijadikan bumbu. Caranya itu dengan mengeringkan tumbuhannya gitu. Marijuana tuh dikeringkan. Efek dari kanabis itu dia memberikan relaksasi, sociable, nafsu makan yang bagus. Itu efeknya. Terus dia juga tergolong ke dalam ganja, teman-teman. Ganja secara medis itu bisa menyebabkan nyeri, aliran darah ke area otak tertentu. Treatmentnya mengenai IADS. Aduh gimana ya nyebutin ya. Itulah, semoga. Terus poin yang ketiga mengenai opiates. Opiates itu memberikan efek sedatif atau relax. Dia memberikan efek yang relax, enjoy, nyaman gitu. Terus terdiri dari morfin, heroin, dan juga morfin, heroin, dan juga kodein. Dia juga termasuk ke dalam golongan opium atau plant of joy. Opium itu ada julukannya itu plant of joy atau tumbuhan yang joy. Enjoy, what is enjoy? Enjoy itu kayak tumbuhan yang membuat nyaman gitulah. Terus Morpheus juga ada julukannya. Kalau Morpheus itu God of Dream. Jadi dia God itu kan Tuhan untuk bermimpi itulah. Sama heroin itu lebih ke poten. Incepta dan Incentral. Contohnya itu ada benzo. Itu mengenai opiates. Selanjutnya ada stimulan. Nah, kalau stimulan ini dia increase. Sebentar ya guys, ternyata ada trouble. Nah, kalau stimulan ini, maaf tadi ada gangguan, dia ada increase alertness motor activity. Contohnya itu ada stimulan sintetis atau amfetamin. Stimulan alami itu dia ada contohnya kokain atau daun koka, kafein, kopi, atau teh gitu. Yang sebenarnya Coca-Cola atau kokain atau kafein ini sebenarnya sering kita konsumsi, cuman sebalik lagi kita tidak boleh berlebihan mengkonsumsinya agar kita bisa mencapai manfaatnya dengan tubuh kita. Terus selanjutnya ada halusinogen atau
LSD. Efek dari psychedelics ini ada pada jiwa sama untuk manifestasi. Dulu tentara perang dunia pertama itu sering menekankan nafsu makan. Contoh lainnya itu ada ecstasy atau PCV atau Phencyclidine. Itu mengenai jenis-jenis zat, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke klarifikasi DSM-4 nih. Nah, menurut DSM-5 bukan DSM-4. Menurut DSM-5 itu terbagi ke dalam 4 kelompok, teman-teman. Sebelum itu aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman, nanti di akhir kita bakal membawakan 2 kisah inspiratif, 2 atau 1 ya. Takutnya kalau aku bawain 2 nanti waktunya nggak cukup, jadi aku mau bilang 1 dulu mungkin ya. 1 atau 2, 1 kisah yang inspiratif mengenai cerita seseorang yang dulunya itu dia kecanduan terhadap alkohol, sekarang dia bisa hidup bebas dan juga hidup dengan pola yang lebih sehat. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya keluarga atau teman-teman sendiri atau mungkin punya orang terdekat, pacar, saudara, sahabat, tetangga atau siapapun itu yang punya kecanduan alkohol, mungkin bisa diberikan cerita ini gitu agar termotivasi teman atau saudara teman-teman untuk bisa sehat atau untuk bisa keluar dari kecanduannya dari alkohol gitu. Oke, lanjut ke klasifikasi menurut DSM yang kelima. Itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu ada alcohol related disorder, cannabis related disorder, caffeine related disorder, yang terakhir hallucinogen related disorder. Kita akan membahas yang pertama akan membahas mengenai kafein terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, gangguan terkait kafein adalah sekelompok gangguan penggunaan narkoba yang berkaitan dengan kafein. Dalam DSM-5, kafein ini terdiri dari keracunan kafein atau keracunan kafein. Jadi, sebenarnya kalau dari poster aku tuh pakainya bahasa Inggris ya, kayak alcohol intoxican, alcohol withdrawal, induced mental disorder, caffeine intoxican. Tapi di sini aku mau pakai bahasa Indonesia saja, biar transkripnya gampang membaca omongan aku. Contohnya tuh caffeine intoxican, aku akan membaca dengan keracunan kafein. Itu kan jadi kayak wah, nih si transkripnya bisa lebih memahami omongan aku. Jadi aku akan pakai bahasa Indonesia ya teman-teman ya, biar mudah dipahami sama aku dan mudah dipahami oleh transkrip dari YouTube-nya. Yang pertama itu ada kafein, keracunan kafein, penghentian kafein, dan kelainan akibat kafein lainnya. Oke, yang pertama gangguan terkait kafein atau kafein intoksikan, kecanduan kafein ini. Dijelaskan di buku DSM yang kelima ini, diklasifikasikan sebagai gangguan zat adiktif yang ditandai setelah meminum atau mengkonsumsi beberapa kandungan seperti kopi, teh, cola, minuman yang berenergi, atau beberapa pil diet. Jadi diet itu gangguan setelah mengkonsumsi seperti yang aku sebutkan tadi, kopi, Coca-Cola, teh, gitu, atau minuman berenergi, pil diet itu kan mengandung kafein. Gitu. Terus diketahui juga, aku riset, 2 cangkir kopi itu ternyata mengandung 150 sampai 300 mg. Ya, mg tuh miligram ya. Kafein yang akan menimbulkan pengaruh pada sebagian besar orang dalam waktu setengah jam. Metabolisme suhu tubuh dan tekanan darah meningkat, produksi urin meningkat. Pada sebagian orang dapat menimbulkan tremor pada tangan, nafsu makan berkurang, dan beberapa banyak yang diketahui oleh rasa kantuk yang hilang. Makanya sometimes buat teman-teman mungkin kayak, kenapa sih kok kopi atau teh atau mungkin minuman yang mengandung kafein itu punya kayak bisa membuat orang tidak tidur, ya itu karena mereka mengandung kafein gitu. Kebalik ya pertanyaannya. Sorry. Mengapa kopi, teh, coklat, cola gitu, kenapa itu bisa membuat orang begadang? Ya itu karena mengandung kafein. Ya kebalik tadi pertanyaannya, maaf. Gitu. Selanjutnya itu keracunan kafein ya teman-teman. Keracunan kafein ini terjadi ketika seseorang baru saja mengonsumsi kafein dengan gejala atau 5 tanda berikut gitu.
Gejala ini tuh menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis pada fungsi sosial, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, terus pekerjaannya berpengaruh juga, dan fungsi penting yang lainnya. Selanjutnya ada penarikan kafein. Jadi penarikan kafein itu lebih ke kayak ketika kamu yang sering banget mengkonsumsi kafein tapi ternyata tiba-tiba di stop gitu, ditarik kafeinnya. Apa yang akan terjadi pada tubuh? Karena kan kita orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi kafein ketika tubuhnya tidak mendapatkan kafein itu akan kaget. Jadi akan dibahas di sini. Penarikan kafein adalah sindrom penarikan yang terjadi setelah penghentian mendadak atau pengurangan substansial dalam penggunaan kafein harian dalam jangka panjang. Jadi ketika kamu konsumsi kafein tiba-tiba tidak mengkonsumsi kafein lagi, ini juga bisa digolongkan ke dalam sindrom penarikan kafein. Sindrom penarikan itu meliputi sakit kepala, kelelahan atau kantuk, suasana hati yang tertekan, mudah tersinggung, dan lainnya. Kondisi buruk lainnya ada gejala mirip flu seperti mual, muntah, atau nyeri kekakuan otot. Itu mengenai penarikan kafein. Jadi tidak, untuk orang yang terbiasa menggunakan kafein nggak boleh langsung tiba-tiba gitu, berhenti gitu, nggak bisa karena tubuhnya sudah terbiasa mengkonsumsi kafein. Selanjutnya itu kecanduan kafein ini. Tadi kan aku sempat mention ya, ada gejalanya ya kan, muncul gejala berulang. Contohnya itu kayak gelisah, gugup, kegirangan, sulit tidur. Kegirangan tuh kayak terlalu excited lah, kegirangan tuh agak bahasanya. Sulit tidur, facial flushing, diuresis, terus ada juga gangguan saluran kecemasan, bicara melantur, terus jantung deg-degan, gampang capek, itu juga termasuk. Terus gejala tersebut bersamaan dengan gangguan fungsional atau distress. Gejala tambahannya itu ada juga bisa demam, iritabilitas, tremor. Ya kalau udah kecanduan nih, gangguan sensorik ya kan, mungkin gangguan kepada mata, pendengaran, atau mungkin pada indera perasa juga bisa. Takipnea, nyari kepala, sampai muntah dan kejang-kejang. Itu aku ngambil dari Sandok dan Ruiz pada tahun 2017. Jadi aku mengutip ya, ini bukan kayak info ceplas-ceplos, tapi aku riset. Selanjutnya itu kafein pada umumnya digunakan sebagai zat yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja ya kan, karena aku juga sering banget mengkonsumsi kopi ya. Aku tipe manusia yang ngopi banget ya. Siapa juga teman-teman di sini ada yang ngopi banget juga nggak? Devina biasanya ini. Karena dengan aku ngopi tuh gampang tiba-tiba berenergi, tiba-tiba semangat aja. Tapi kalau nggak ngopi tuh bawaannya ngantuk mulu, ya nggak sih? Gitu. Nah, stimulus pahit di dalam kopi itu ternyata berdampak untuk membangkitkan sistem saraf pusat atau membuat pemakainya tetap terjaga, atau kayak terjaga tuh kayak nggak ngantuk gitu, terjaga dan tetap berenergi gitu. Kafein itu juga sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam obat sakit kepala, kopi, teh, coklat, dan masih banyak lainnya, atau minuman berenergi dan beralkohol. Jadi intinya segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan ya teman-teman gitu. Kalau misalnya sesuai dengan porsinya ya alhamdulillah masih pas. Oke, tanpa berlama lagi, ini udah 14 menit. Gangguan berhubungan dengan ganja. Wow, ganja gitu. Gangguan ini juga dikenal sebagai ganja juga dikenal sebagai obat proaktif dari tanaman ganja yang digunakan terutama untuk tujuan medis dan rekreasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang penggunaannya bagus ya, dengan porsi yang dosis yang tepat, ganja itu bisa jadiin obat loh guys sebenarnya. Cuman karena manusia ini sometimes menyalahgunakan tumbuhan ini. Nah, ketika orang mengkonsumsi ganja, itu memiliki efek mental dan fisik meliputi euforia. Euforia itu perasaan bahwa kita tuh senang gitu, tereuforia. Nah, gitu. Terus perubahan kondisi pikiran dan kesadaran akan waktu. Jadi dia tuh nggak ikat dengan waktu lah gitu. Kesulitan berkonsentrasi. Gitu. Intinya tuh kayak ngeplay gitu lah, kayak minum alkohol. Dapat banget hormon
hormon yang membangkitkan kesenangan gitu loh. Apa aku lupa hormonnya, buat teman-teman yang nanya, yang tahu bolehlah disebutkan. Terus gangguan memori jangka pendek, ini juga berhubungan. Gerakan tubuh, relax, dia juga kalau udah mengkonsumsi ganja. Peningkatan nafsu makan gitu. Awalnya tuh efeknya terasa ketika ganja ini tuh dihisap beberapa menit. Kayak around atau sekitar 30-60 menit. Saat kita sudah dikonsumsi lah. Gitu. Pada dosis tinggi, si ganja itu memberikan efek mental berupa kecemasan, delusi. Itu udah bahaya banget tuh, udah delusi tuh. Terus halusinasi, panik, paranoia, dan psikosis. Wow. Emang efeknya tuh nggak main-main, karena kan ini ganja tuh termasuk ke dalam tumbuhan yang sebenarnya keras ya menurutku. Terus ada juga dia berhubungan dengan resiko psikosis. Meskipun arah sebab akibatnya masih diperdebatkan, dalam artian kayak orang-orang memperdebatkan masih ada kok manfaatnya si ganja, cuman ada sebagian orang lagi kayak enggak, manfaatnya tuh tidak sebanding dengan resikonya gitu. Kalau kalian tipe yang mana? Komen di bawah. Udah kayak YouTuber. Oke. Terus kita akan bahas mengenai poin pertama, yaitu keracunan ganja. Itu mengenai keracunan ganja ya. Tadi itu mengenai keracunan ganja. Selanjutnya itu withdrawal atau pemberhentian penggunaan ganja. Pemberhentian penggunaan ganja ini dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak dan berkepanjangan, ini akan mengakibatkan beberapa tanda gitu atau gejala. Berikut adalah mudah tersinggung atau mudah marah atau agresi, gugup atau cemas, sulit tidur kayak insomnia atau punya mimpi yang mengganggu gitu. Terus dia juga nafsu makannya berkurang, berat badannya turun. Itu ketika orang yang tidak memakai ganja lagi gitu loh. Kegelisahan juga, ada stres mengakibatkannya. Terus ada fisik tuh, biasanya ada kayak sakit perut, tremor, gemetaran, keringetan, demam, menggigil, sakit kepala itu, atau tanda gejala yang seperti dia berpengaruh ke beberapa bidang kayak bidang sosial, gimana cara berhubungan dengan orang, kerjaan, dan fungsi lainnya. Itulah kayak mengenai si ganja. Oke, selanjutnya itu mengenai gangguan berhubungan dengan halusinasi atau halusinogen. Halusinogen itu adalah salah satu kelas obat yang menyebabkan perubahan besar pada pengalaman sensorik atau persepsi. Jadi halusinasi lah ya, dia halu. Jadi gangguannya tuh pada pengalaman sensorik dan persepsi. Dalam beberapa kasus, pengguna mengalami halusinasi visual yang jelas. Di antaranya itu dia termasuk ke dalam psilocybin. Aduh, aku susah banget bacanya. Aku males kalau bahasa Inggris guys, karena takut nanti transkripnya nggak ngerti bahasa aku. Gitu. Yang pertama kita akan membahas mengenai gangguan penggunaan psychedelic. Itu dikenal juga sebagai angel dust atau psychedelic. Kita sebutnya PCP aja kali ya, biar cepet ya. Soalnya agak bahasa Inggris. Aduh, aku males. Bukan males, lebih ke capek gitu. Nah, PCP ini biasa disebut dengan angel dust. Namanya kayak angel. Padahal dia iblis, bercanda. Adalah obat yang digunakan karena efeknya mengubah pikiran. PCP ini juga dapat menyebabkan halusinasi, persepsi suara yang terdistorsi, perilaku kekerasan. Sebagai narkoba, biasanya dihisap atau dapat diminum, dihirup atau disuntikan. Bisa juga dicampur dengan ganja atau tembakau. Ini PCP itu. Keracunan PCP ini terjadi ketika kapasitas mental seseorang tidak dapat mengenali kenyataan, berkomunikasi. Jadi dia tuh kalau udah berkeracunan tuh udah nggak bisa mengenali lagi kenyataan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu intinya. Terus
hubungan dengan orang lain terganggu, sehingga mengganggu kapasitas untuk menghadapi tuntutan hidup itu. Selanjutnya, treatment apa sih yang bisa dilakukan kepada pasien yang mengalami gangguan ini? Tidak ada obat yang disetujui VDA untuk mengobati keracunan halusinogena. Jadi menurut VDA, aku singkat-singkat aja, tidak ada obat yang bisa mengobati keracunan halusinogen. Meskipun pengobatan perilaku dapat membantu pasien dengan berbagai kecanduan, para ilmuwan memerlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui apakah terapi perilaku efektif untuk kecanduan halusinogen. Jadi bisa dilakukan dengan terapi perilaku. Seperti itu. Selanjutnya itu gangguan terkait dengan alkohol. Kalau ini agak sedikit gangguan terkait alkohol atau alkoholisme yang adalah setiap konsumsi alkohol itu mengakibatkan masalah kesehatan. Itulah, terima kasih guys.